seseorang seringkali mencemaskan masa depannya, mencemaskan bagaimana nanti saya akan bekerja, saya akan menikah dengan siapa, ya, mencemaskan masa depan jabatannya masih bisa dipertahankan atau tidak. Bahkan tidak sedikit orang yang stres menghadapi masa pensiunnya. Ini sering terjadi dalam kehidupan. Karena itu seorang mukmin harus bisa menenangkan semua ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, meyakini ya bahwa segala sesuatu ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk masa depan. Ya. Karena itu di surat Yasin ayat 83 itu Allah mengingatkan kita semua, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya ya kekuasaan segala sesuatu dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Dengan meyakini ayat ini, insyaallah hati ini menjadi tenang, karena segala sesuatu ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpretensi kita ingin menguasai segala sesuatu juga gitu. Enggak mampu kita. Maka harus kita serahkan dan kita imani bahwa yang menguasai segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk masa depan kita, yang tahu hanya Allah, yang berkuasa atas masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan sampai stres. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa masa depan itu adalah bagian dari perkara gaib. Ya, masa depan kita di dunia ini termasuk ya, itu termasuk perkara gaib yang kita tidak tahu. Manusia ini lemah. Kadang kita di balik tembok saja kita tidak tahu. Ya, karena itu ini harus kita yakini agar kita tidak terlalu stres memikirkan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Dalam salah satu ayatnya Allah mengingatkan di surat Al-Anfal ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya kunci-kunci ya perkara gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, setiap helai daun yang jatuh dari pohonnya di seluruh dunia ini Allah mengetahuinya. Bahkan wala habbatin fi dunumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian yang atau debu yang ada di kegelapan bumi ini, wala ratbin wala yabisin, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali tercatat dalam kitab yang nyata yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini kalau kita yakini dengan baik, insyaallah akan membuat hati kita tenang menghadapi masa depan yang semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kiatnya adalah dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat yang kedua. Yang ketiga, agar hati kita ini merasa tenang menghadapi masa depan yang gelap tadi itu, ya, kita harus menyadari kewajiban usaha yang harus kita lakukan. Ya, sebatas sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Itu saja kewajiban kita, yaitu berusaha semaksimal mungkin yang bisa dilakukan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh hanya berdoa saja, tapi ada kewajiban berusaha. Selebihnya kalau itu di luar kemampuan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk berusaha yang terkait dengan masa depan kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsun
ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dilakukannya untuk esok hari. Artinya lakukan sesuatu untuk menghadapi masa depan. Di sini termasuk masa depan di dunia ini, apalagi masa depan di akhirat. Kewajiban kita adalah berusaha sebatas yang bisa kita lakukan. Maka dengan mengingat semua prinsip keimanan tersebut, hati ini akan menjadi tenang dan tidak mencemaskan sesuatu di luar kemampuan seseorang. Kemudian yang keempat, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk supaya hati kita ini menjadi tenang ketika kita menghadapi kegalauan, kesedihan apa saja. Disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, agak sedikit panjang, saya bacakan dan ini nanti bisa diamalkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma asaba ahadan qattun, ya, qattu hammun wala haznun atau wala huznun faqala. Tidaklah seseorang menghadapi satu kesedihan atau kegalauan lalu kemudian dia berdoa dengan doa ini, kecuali Allah pasti akan menghilangkan kesedihan dan kegalauannya. Apa doa itu? Doa itu bunyinya, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambaku, wabnu abdika, anak dari hambamu, wabnu amatika, dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini ada di tanganmu, ya. Madin fiyya hukmuk, hukummu, keputusanmu pasti, ya, berjalan, pasti terjadi dalam diriku ini. Adlun fiyya qada'uka, keputusanmu pun adil terhadapku. As'aluka kulla ismin, ya, as'aluka bi kulli ismin walak, ya, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu, au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabika, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, awistasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai musim semi di dalam hatiku, wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku ini, wa jala'a huzni, dan pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghalau, ya, kegalauanku. Nah, ini salah satu doa yang agak sedikit panjang, nanti bisa dihafal atau dicatat, dan kemudian ketika kita menghadapi satu kesedihan atau kegalauan, kita bisa mengucapkan doa ini.